Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kita pagi hari ini kita akan membahas materi kita yang baru. Terakhir kita kemarin sudah membahas mengenai kemagnetan dan diakhiri dengan penilaian harian. Maka pada kesempatan kita pagi hari ini kita akan membahas bab baru yakni bioteknologi. Nah, bioteknologi ini ada di bab 7. Nah, sudah siap ya semuanya, tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kalian semua. Sudah siap? Oke, kita mulai anak-anak. Bioteknologi jangan lupa untuk dicatat nanti apa-apa saja yang penting pada pembelajaran kita pagi hari ini ya. Jadi bioteknologi itu apa anak-anak? Bioteknologi itu berasal dari dua kata, bio dan teknologi. Jadi bio itu artinya makhluk hidup dan teknologi itu artinya alat yang memudahkan manusia dalam membuat produk yang berguna untuk manusia itu. Jadi bioteknologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup atau produk makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, apa saja makhluk hidup yang digunakan? Ada bakteri, ada jamur, dan ada virus. Nah, tipe bioteknologi ada dua jenis. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, yang kedua adalah bioteknologi modern. Apa sih perbedaan dari bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern ini? Nanti akan kita jelaskan ya anak-anak ya. Yang pertama terlebih dahulu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu disebut juga dengan fermentasi. Konvensional itu biasa juga ada juga yang menyebut dengan bioteknologi secara tradisional atau kuno. Nah, cara ini telah dilakukan sejak tahun 7000 6000 tahun sebelum Masehi. Nah, apa saja produk-produknya? Ada tempe, sudah pernah makan tempe ya semuanya ya. Kemudian ada keju, ada roti, ada tape, ada yogurt, ada macam-macam, ada oncom, kemudian kecap dan lain-lain. Itu adalah produk dari bioteknologi yang konvensional, maaf. Kemudian pada buku Food Biotechnology sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, bangsa Irak itu membuat keju dengan memfermentasi susu sapi. Nah, itu keju, tempe merupakan salah satu contoh produk dari bioteknologi yang konvensional. Di Indonesia itu nenek moyang melakukan fermentasi kedelai untuk menghasilkan tempe. Jadi kita lanjutkan. Jadi beberapa produk dari bioteknologi yang konvensional tadi ada tempe, ada keju, ada kecap, ada oncom, ada yogurt dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan ke bioteknologi yang modern. Penemuan bioteknologi modern itu diawali dengan ditemukannya struktur ganda DNA atau DNA rekombinan. Nah, pada tahun 1973 teknik rekayasa genetika itu berhasil dilakukan. Nah, perbedaannya apa sih antara bioteknologi konvensional dan modern? Bisa kita lihat di sini anak-anak. Perbedaannya antara bioteknologi yang konvensional sama modern. Untuk bioteknologi konvensional atau tradisional itu dia menggunakan mikroorganisme secara langsung. Sedangkan untuk bioteknologi yang modern penggunaan mikroorganismenya secara tidak langsung. Kemudian alatnya di sini untuk yang tradisional dia menggunakan alat dan metode yang sederhana. Sedangkan bioteknologi yang modern dia menggunakan alat modern atau metodenya lebih rumit. Nah, untuk prosesnya bioteknologi konvensional atau tradisional itu biasa menggunakan fermentasi atau kalau kita sebut itu ada yang menyebutkan dengan pembusukan. Kemudian untuk yang bioteknologi modern itu proses dan metodenya ada macam-macam. Ada kultur jaringan, ada cloning, ada rekayasa genetika, inseminasi buatan atau kawin suntik, bayi tabung. Nah, itu metode yang ada di bioteknologi modern. Apa saja sih produknya? Produk untuk bioteknologi konvensional seperti yang telah Bu Guru sampaikan tadi ada macam-macam. Ada tempe, tape, yogurt, oncom, kecap, roti, nata de coco, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh dari bioteknologi yang modern ini ada insulin,
tanaman dan hewan transgenik, domba doli. Domba doli ini merupakan hasil dari cloning, kemudian vaksin dan lain-lain. Nah, kalian kan tentu ingat ya, sekarang pada zaman sekarang ini banyak sekali bioteknologi modern. Misalkan saja, ternyata kok sekarang itu semangka tidak hanya berbentuk bulat, tetapi ada yang berbentuk kotak dan lain-lain. Sekarang banyak sekali pemanfaatan menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan bayi misalkan. Nah itu menggunakan bioteknologi yang modern. Oke, kita lanjutkan. Mikroorganisme pada bioteknologi konvensional, di sini ada tape, tempe, kecap, yogurt, keju, macam-macam ya. Untuk tempe itu sendiri, dia menggunakan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Nah, untuk keju itu dia menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus, dan Lactobacillus sp. Untuk tape dia menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk yogurt dia menggunakan bakteri Lactobacillus casei, kemudian ada Lactobacillus bulgaricus itu untuk membuat yogurt. Sedangkan untuk kecap dia menggunakan jamur Aspergillus wenti. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada oncom, dia menggunakan jamur Neurospora crassa. Untuk mentega dia menggunakan bakteri Leuconostoc dextranicum. Kemudian untuk nata de coco dia menggunakan bakteri Acetobacter psilynum. Nah, apa saja sih bahan dasarnya dari ini semuanya? Sudah pada tahu ya, kalau tempe itu bahan dasarnya apa? Ya, betul sekali, dia menggunakan bahan dasar berupa kedelai. Sedangkan keju ini bahan dasarnya adalah susu. Oke. Keju dan yogurt ini merupakan bahan dasarnya merupakan susu. Kecap juga merupakan bahan dasarnya adalah kedelai. Baik, kita lanjutkan. Teknik bioteknologi yang modern. Yang pertama terlebih dahulu ada kultur jaringan. Teknik bioteknologi ini dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium. Nah, kelebihannya itu dapat menghasilkan tanaman unggul dalam jumlah banyak dan cepat, memiliki sifat seperti induknya, bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit dan tidak tergantung pada musim tertentu. Jadi dia mengambil sebagian sel atau jaringan kecil diambil, kemudian inokulasi explant di sini, kemudian di sini ditumbuh pertumbuhan explantnya. Jadi nanti dia akan menghasilkan tanaman yang dewasa yang akan dikembangkan. Intinya kultur jaringan itu mengambil atau menumbuhkan sel atau jaringan diambil dari tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk DNA rekombinasi ini teknik bioteknologi dengan menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan sifat baru. Teknik bioteknologi dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium. Nah, kegunaannya itu untuk ada yang pembuatan hormon insulin, ada yang untuk hewan transgenik. Jadi ini diambil sedikit DNA-nya, kemudian dia disisipkan ini menjadi DNA rekombinasi. Jadi ini nanti akan menjadi makhluk hidup atau individu baru yang memiliki sifat unggul. Kemudian cloning, seperti tadi yang telah kita sampaikan, salah satu yang sudah berhasil adalah domba doli. Jadi teknik bioteknologi ini dengan cara menggandakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Jadi ini mengambil kelenjar mamae dari domba yang lain. Ini diambil kelenjar mamainya. Kemudian kelenjar mamae itu adalah kelenjar susu dari domba betina yang lain. Kemudian domba yang lain ini diambil sel telur yang ada di dalam ovarium domba betina. Nah, sel telur kemudian ini nukleusnya. Dua sel ini disatukan menggunakan sengatan listrik. Jadi sel telur dan nukleusnya ini digabungkan. Dan ini yang sel telur ini tadi dikeluarkan inti selnya atau dikeluarkan nukleusnya. Kemudian disatukan menggunakan sengatan listrik. Sel yang disatukan ini nanti mulai membentuk embrio. Kemudian embrio ini nanti akan dimasukkan ke
dalam rahim si domba. Jadi ini nanti akan menghasilkan atau berkembang menjadi domba yang baru. Ini salah satu contoh yang berhasil dari cloning, yaitu domba Dolly. Kemudian apa saja sih manfaat dari bioteknologi ini? Yang pertama adalah meningkatkan gizi hasil pangan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan suatu tumbuhan dan hewan terhadap penyakit. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan secara cepat dan banyak. Keempat, memperbaiki kualitas susu dan daging hewan ternak. 5. Menyembuhkan penyakit keturunan seperti hemofilia, buta warna, ya. Kemudian menyembuhkan penyakit juga yang tertentu, contohnya diabetes, cacar, itu melalui apa? Melalui vaksin dan hormon insulin. Jadi hormon dan vaksin ini dihasilkan dari teknologi yang modern. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dengan tereduksinya zat-zat yang tercemar. Itu adalah manfaat dari bioteknologi yang modern dan konvensional. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.